Oke, Pak Ahmad Munandar ya. Oke. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Saya dari dulu tuh udah notice sama Bapak. Saya mau bertanya dari dulu nih. Apa makna di balik penggunaan juragan nih? Oh itu, iya. Jadi 2009 saya masuk di Duri 2008. Duri 2008. 2009 disuruh pindah ke Dumai. Dari Duri ke Dumai. Oke. Untuk garap wilayah Dumai. Karena SPP saya dulu itu namanya almarhum Pak Toha Maksum. Oke. Jadi dia tinggal di Dumai. Nah, jadi ketika saya kampasing, jumpanya nama dia. Iya. Jadi ada inisiatif di dalam hati ini, punya target. Dalam waktu 2 tahun akan kita hilangkan nama Pak almarhum Toha Maksum itu. Dengan menggunakan branded nama kita, yaitu menjadi juragan Toyota Dumai. Makanya semua atribut kita ketika saya waktu itu jadi sales di Dumai, itu namanya belakang Nandar Juragan Toyota Dumai. Nah, alhamdulillah ya, dari rumah dipercayakan untuk buka SSB 2012. Nah, akhirnya sekarang 2016 jadi kantor cabang. Itu perjalanannya sebenarnya. Kenapa sih harus pakai nama Juragan Toyota? Karena yang saya tengok orang lebih gampang menyebut nama kita. Ada yang bisa panggil Juragan, ada bisa panggil Dan, ada bisa panggil yang lainnya gitu. Makanya kalau di Dumai itu saya nama asli yang tadi Pak Agli sampaikan itu nggak ada yang kenal. Iya benar. Orang notisnya yang tadi Juragan ya. Jadi orang kalau ditanya Ahmad Munandar nggak ada yang tahu. Tapi kalau dibilang Nandar ada sebagian tahu. Tapi kalau dibilang Juragan Toyota tahu semuanya. Kalau nama lengkap orang siapa ya kan? Ya, tahu ya. Karena pertama kali saya ke sini ternyata kirain nama saya doang yang ada Ahmad Munandar. Ternyata pas ketika saya tengok di jalan ada nama Imam Munandar. Nah, ternyata itu mantan gubernur Riau ya kan. Iya, makanya agak nama-nama luar biasa ternyata itu. Gitu. Kalau asumsinya orang dibilang juragan ini orang-orang ini, enggak, itu cuma sebagai labeling aja. Kalau juragan bener insya Allah lah nanti ya kan. Doanya aja kita. Tapi kenapa memilih juragan? Kan banyak sepuh atau master, mister gitu. Kalau untuk penyebutan itu lebih enak namanya Juragan Toyota. Juragan. Nah, kalau makanya sekarang itu beredar Sultan Toyota. Karena emang yang teringat itu saya karena lahir di Jakarta, jadi ada namanya Juragan Empang. Oh, di sana ada namanya itu. Nah, Juragan Empang, dia punya empang kayak tempat ini untuk menanam ikan. Ya. Nah, makanya ngambilnya gampang gitu, jadi Juragan Toyota. Gitu. Oke. Jadi nggak ada yang lain, nggak ada kepikiran bos Toyota, nggak ada. Nggak ada ya? Nama itu yang saya buat Juragan itu yang saya inikan langsung. Dan nama label Juragan Toyota itu ternyata sampai ke TAM. Sampai ke TAM? Iya, karena kalau saya tengok emang itu satu-satunya yang memiliki branding sales. Juragan Toyota itu ya cuma ada di kita di Riau, makanya di Riau pun nggak ada yang berani pakai nama Juragan, dia pakai Sultan Bos. Baru muncul semuanya itu Toke ya kan, ada lagi itu historinya sih sebenarnya. Oke, berarti dari tahun berapa penggunaan Juragan tadi? Di tahun 2009 itu udah kita pakai. 2009, udah berapa cabang nih Pak Jur? Saya panggil Pak Jur aja ya? Ya boleh. Saya itu sudah cabang itu ada sekitar 4 kami ini. Ya kan, saya lahir dari Duri, pindah ke Dumai jadi cabang. Nah, cabang kedua 2020 saya pindah ke Duri. Oh, Duri, Dumai, Duri lagi. Nah, balik lagi ke tempat asal ke Duri 2020 sampai 2022. 2023 saya di Ujung Batu. 2024 alhamdulillah saya di
Arengka ini. Oke. 3 cabang. Kalau manajer itu ada sekitar 8. Udah 8 branch manager ya. 8 branch manajer. Berarti Itulah perjalanannya sekitar 16 tahun lah kalau sekarang ini. Pak Jur ini naik supervisor tahun berapa? Saya sales 2008, 2013 sudah jadi supervisor untuk penempatan di rumahnya. Oke. Berarti dari sales itu udah menggunakan juragan ya? Udah lama. Juragan itu, karena itu branded kita itu aja kita. Cuman kita nggak kayak Peggy Melati Sukma ya, ya langsung daftarkan ke tempat apa hak cipta ya kan? Kita enggak. Oh enggak ya? Kita enggak. Oke. Branded diri aja lah gitu. Apa yang buat Pak Jur tuh branded dirilah dengan nama juragan? Apa nih? Kenapa bisa konsisten gitu? Yang pertama itu ya tadi itu agar customer ataupun relasi kita lebih mudah untuk mengenal kitanya. Itu kadang-kadang saya di Facebook pun dia kenal saya tapi saya kadang-kadang nggak kenal dia. Oke. Jumpa di jalan pun kadang-kadang Pak Juragan, ya saya iyain aja ya kan dia sapa ya saya iyain aja. Cuman saya nggak tahu namanya siapa orang tuh. Kadang-kadang dapat dari situ juga ada. Gitu. Jadi untuk memudahkan aja panggilan biar nggak payah kali lah. Itu aja. Nah, kalau Pak Jur ini kan tergolong sukses lah nge-branding ya kan, juragan itu. Semua orang tahu gitu. Juragan gitu. Nah, ini ke bawah nggak sama kehidupan pribadi? Maksudnya tuh di lingkungan di luar Toyota ke bawah nggak, Pak? Enggak ya? Kalau untuk kehidupan ya terbiasa juga. Nggak dipanggil juragan ya? Dia tergantung ya. Kalau untuk ya tadi saya bilang kalau untuk udah di luar atau jumpa di jalan ada yang kenal karena medsos, tapi juragan panggil dia. Oke. Tapi kalau yang di lingkungan di rumah mungkin nggak ini gitu. Nggak gitu ya? Karena nggak ini kali. Gitu. Oke. Saya dapat info nih kemarin nih, Pak Juragan ini dari Jakarta. Ya. Kenapa memutuskan untuk ke Pekanbaru? Ya itu dia. Makanya saya kan 2007 saya nikah, 2008 nikah bulan September, nganggur. Habis nikah bulan Oktober nganggur, terus ada saudara untuk berangkat Pekanbaru untuk kerja katanya. Karena niat saya kerja ya udah saya berangkat. Tapi ketika saya berangkat ke sini ternyata bukan di Pekanbaru kerjanya. Di Duri. Oh di Duri. Jadi ketika di Duri dari Pekanbaru ke Duri itu ya naik travel. Iya. Pertama kali saya naik travel sama naik pesawat, ya kan. Terus naik travel 3 kali tidur 3 kali bangun itu nggak sampai Toyota Duri. Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru karena nggak ada tol. Belum ada ya. Jadi 4 jam itu. Kayak saya bingung ini dibawa kemana lah saya ini. Dan sampai di Duri itu pun saya nggak tahu kalau kerjanya jadi marketing. Oh oke. Karena background saya dulu di Jakarta itu di leasing. Di Yamaha, leasing Yamaha itu dia. Nah, jadi ketika di Duri untuk jadi marketing ya sudah. Karena kita sudah ada di perantauan dan di otak saya yang ada itu karena jarak Duri dan Pekanbaru itu 4 jam. Dan kompetitor Toyota pun nggak ada, beda sama Jakarta. Jakarta mungkin showroom Toyota itu 1 kilo udah dekat ya. Auto 2000 juga ini yang banyak ya. Makanya kalau di sana mungkin persaingan agak ketat. Karena pertimbangan itu akhirnya saya tekadkan diri saya bahwa saya bisa. Karena pertimbangan itu nggak terlalu banyak. Itu 2008 itu bulan April. Jadi awalnya nggak tahu kalau mau jadi sales ke... Nggak, disuruh berangkat aja, modal keyakinan aja berangkat. Naik pesawat pertama kali dah. Itu keluarga masih di Jakarta? Keluarga di Jakarta, anak saya dalam kandungan 6 bulan umurnya. Jadi memang saya tinggalkan. Gitu. Jadi itu saya tinggalkan semuanya. Bolak-balik dong Pak Jur? Enggak. Di bulan April dia 6 bulan dan di bulan Juni itu dia lahir.
Anak pertama saya lahir, dan itu pun saya nggak bisa pulang. Anak saya belum jualan. Oh. Jadi itu yang namanya azan sama iqomah. Ketika lahir saya via telepon. Oke. Kayak di film-film ya? Nah itu dia. Pakai telepon. Anak rantauan. Kayak kalau di situ sedih lah, pokoknya sedih lah gitu. Nasib seperti itu. Nah, anak pertama via telepon jam 11 malam, azan keluar pakai telepon. Alhamdulillah setelah Juni 1 bulan yang akan datang baru bisa pulang. Baru pulang ya? Karena udah ada jualan. Nah, itu dia. Itu siapa kepala cabangnya waktu itu, Pak? Pertama kali kepala cabang saya itu Pak Haji Abdul Muhid Effendi. Oke. Nah, sekarang udah pensiun beliau. Itulah yang mendidik saya waktu di Duri. Oke. Tadi Pak Jur bilang kan Duri, Dumai, Duri, Ujung Batu. Kalau istilah kita kan Dati 2 ya. Iya, Dati 2 memang. Nah, baru sekarang ini ke Kodia, Kota Pekanbaru. Gimana nih perbedaan yang Pak Jur rasakan ketika di Dati 2 dan di Kodia? Iya, perbedaan otomatis banyak lah ya. Yang pertama kita dari segi activity-nya aja. Activity mungkin kalau di di Kodia kita nggak sering main ke mall. Oh, berarti di Dati sering ke mall? Di Dati kan, di Dati kita pernah ada mall. Oh, di Dati jarang. Kan tidak ada mall, kayak Ujung Batu nggak ada mall. Dumai baru ada mall kemarin. Oke. Itu pun jarang kita masuk ke dalam situ. Gitu. Kalau di sini kan aktivitinya banyak. Ada di activity di mall dan kegiatan event yang lainnya. Gitu. Jadi lebih sibuk ya Pak ya? Ya, kalau saya tengok lebih sibuk dan memang lebih ekstra kali kalau untuk di sini. Oke. Apalagi dengan sales-sales yang luar biasa ini, kita nggak bisa diam. Gitu. Harus benar-benar responsif atau inilah pendekatan terhadap mereka. Kalau menurut Pak Jur nih, kalau menurut Pak Jogi kemarin, leadership itu lebih ke mengayomi. Kalau menurut Pak Jur sendiri, menggunakan metode apa yang lebih penting? Kalau saya memang yang sudah dialami saya sendiri terhadap atasan saya dulu, yang pendekatan sekarang emosional dari hati ke hati bicaranya biasa seperti itu. Ada waktu kita berbicara dengan anggota dari hati-hati, apa tujuan mereka untuk hidup, apa tujuan mereka untuk bekerja, tujuan kita ini kan seperti itu. Jadi ketika mereka lagi posisi jenuh, kita buka kembali memori dia yang dulu, yang dimana posisi dia lagi sedang di atas, kan? Bisa seperti itu. Dan kita pun tidak bisa memberikan solusi ataupun menjas kesalahan yang dia lakukan terhadap kinerja dia. Oke, ada perbedaan nggak Pak? Maksudnya tuh menjadi seorang leader di Dati 2 dengan di Kodia? Oh, tetap ada perbedaan dia. Perbedaannya tadi itu dia, kalau saya tengok kan kalau untuk di Dati kan karena di daerah ya kan jadi pendekatan berbeda. Itu apalagi kalau untuk di Kodia ini kan karena mungkin dia ketika berhadapan dengan customer banyak yang fight ataupun banyak persaingan di luar. Ya kan, jadi untuk cara menghadapinya pun berbeda-beda. Itu mungkin kalau untuk di Dati ya kita ketika coaching untuk memberikan satu solusi aja dia masih bisa. Gitu. Berarti lebih ekstra lah rasanya di Kodia ya? Kalau di Kodia lebih ekstra. Oke. Gimana perasaan Pak Jur ketika masuk ke Arengka? Yang pertama sih ya merasa bangga aja. Gitu. Makanya ketika diputuskan manajemen untuk pindah ke Arengka, sebenarnya sih kan bangga dan beban juga. Karena apa? Ya karena itu tadi, Arengka ini cabang yang paling banyak jualannya dibandingkan Kodia yang lain. Terus dia punya activity, dia punya kegiatan yang ada di internal ataupun eksternal itu luar biasa, semuanya berjalan. Makanya suatu kebanggaan sekali buat saya
bisa bergabung di sini, dan banyak sekali dalam waktu 2 bulan ini saya mengambil ilmu yang ada di sini. Yes. Itu yang nggak ada di Bode, di Dati, saya dapat di sini. Banyak sekali ilmu baru lah yang bisa saya dapatkan di sini. Kaget nggak Pak? Kaget ya, karena ya itu dia tadi, kaget itu artinya bagaimana saya bisa memberikan kontribusi terbaik juga untuk Arenga. Oke, mantap memang. Sekarang Pak Jur udah jalan berapa bulan berarti ya? Udah mau 2 bulanan ya di sini ya? 2 bulan. Oke, dengan tim gimana sekarang Pak? Tim alhamdulillah emang luar biasa, mereka memiliki tekad dan intuisi yang sangat besar kali ya. Mereka emang para pejuang keluarga. Yes. Yang kalau seandainya nggak jualan, mereka udah pikirkan dapur mereka gitu loh. Jadi saya merasa senang sekali ada berada di tengah-tengah mereka. Pertama, mereka mandiri ya kan, bisa melakukan sendiri. Terus juga mereka memiliki tanggung jawab yang penuh dan yang bisa berkolaborasi antar sesama. Oke. Jadi kayak masalah target, mereka sama-sama membagi. Terus juga mengenai activity, mereka membagi antara tapung dan Sukajadi. Jadi ada kolaborasi yang luar biasa. Sekarang Pak Jur pegang Sukajadi ya? Ya, Sukajadi. Oh, oke. Nah tadi Pak Jur singgung-singgung keluarga nih. Keluarga udah pindah Pekanbaru semua? Ya alhamdulillah warga udah pindah Pekanbaru. Tapi masih sering balik Jakarta? Balik ya karena nanti tentatif sih, kondisional aja sih kayaknya kalau ke Jakarta. Tapi masih ada keluarga di sana ya? Iya, karena kapan di sana juga. Oke. Masih ada mertua, ya alhamdulillah sih mertua lagi ada di sini. Lagi di sini. Jadi paling balik itu ke Jakarta ya Lebaran. Lebaran Pak. Teman saya nggak expect, saya pikir Pak Juragan ini orang asli Riau awalnya. Iya. Baru ketahuannya kemarin nih waktu kita ada training, Pak Jur bilang dari Jakarta. Oh, saya pikir orang asli Riau gitu. Iya. Ternyata dari Jakarta. Makanya saya sering tekankan kepada pasukan atau anggota, seorang sales yang berhasil itu rata-rata kalau saya tengok adalah orang-orang yang dari rantauan. Dari Duri itu ada beberapa banyak kayak Henry, Satri, itu zaman-zaman saya itu orang perantauan dari Padang. Oke, perantauan semua ya? Makanya saya tekankan kepada mereka itu, kalau merasa orang tempatan, tolong buktikan. Ada semangat orang tempatan dengan perantauan agak berbeda. Oke. Nah, disitulah perlu tantangan khusus bagi orang-orang tempatan. Dan disitulah kita untuk tujuan yang mendidik mereka agar bisa menjadi yang terbaik juga. Tapi kita mundur nih Pak Jur. Tadi Pak Jur bilang ikut saudara ya ke Riau ya, Pekanbaru ya. Itu dapat info dari mana bahwasanya ada kerja jadi marketing di Duri itu? Itu infonya dari Pak Abdul Muhid itu. Oh, langsung menghubungi ke saudara itu beneran dia dulu kepala cabangnya Bumi Putra. Bumi Putra. Dia cuma bilang nyari sales yang orang Jawa. Oh. Karena saya di telepon mau kerja nggak, kalau mau kerja sini silakan. Ya kan. Ya karena pemikiran saya sudah di Jakarta pun sudah suntuk, karena kan udah macet kali ya kan, bagus saya hijrah keluar dari Jakarta. Oke. Makanya itu dia pertama kali. Dan ternyata kalau dengan kita yakin, kita pasti bisa ya Pak Jur ya? Iya, kalau emang keyakinan yang membuat mudah langkah kita. Yes. Itu kalau kita tidak yakin akan diri kita, itu nggak bakal bisa juga. Oke. Makanya jangan sampai kita terlontarkan ketidakyakinan pada diri kita, karena ada malaikat yang mencatat. Wah. Itu dia, makanya kita harus optimis. Ini quote dari Juragan ya? Iya. Oke. Kemarin waktu baru naik supervisor, berapa orang anggota Pak Jur? Anggota itu ada di Duma itu pertama kali ada 9. 9 ya. Di Duri? Di Duri? Di Duri ada 11. 11. Sekarang ada berapa orang? Sekarang ada 9 lagi. Ada 9 lagi ya. Oke. Ya, itu banyak. Lebih enak
memonitoring yang mana nih? Kita nggak membanding-bandingkan sih, cuman kalau menurut Pak Juragan. Kita makanya saya bisa sampaikan yang kita butuhkan adalah jualan. Ya kan, anggota banyak, kalau jualan nggak ada percuma. Cuma bagus kita anggota sedikit tapi jualan banyak. Oke. Makanya kita memperdayakan dulu anggota yang sudah ada. Kalaupun seandainya ada kekurangan, ada tambahan, bisa kita tambah lagi gitu. Oke. Nah, sedikit lagi nih, saya mau nanya ke Pak Juragan nih. Apa sih tips dan trik dari seorang juragan Toyota nih bisa mencapai keberhasilan? Karena untuk orang-orang mungkin melihat sekarang Pak Jur ini, wah udah sukses nih, udah menjadi sales supervisor, udah di Pekanbaru. Kalau saya punya tipsnya cuma satu, ya kan, supel, artinya mudah beradaptasi terhadap lingkungan. Oke. Saya gunakan itu di Dumai, siapapun, apapun etnisnya, saya bergaul. Oke. Itu makanya dari kalangan Chinese kita punya kawan, dari suku Jawa kita ada, Manado ada, karena kita sering bergaul. Seorang sales tidak akan banyak relasinya ketika dia tidak kemana-mana. Oke. Dan seorang sales nggak bakal banyak jualannya kalau dia tidak memiliki database. Dan kalau seorang sales yang sukses, dia masuk ke semua lini. Artinya bahwa seorang sales itu bisa menjadi the best sales ataupun sukses dalam bidang sales, dia masuk ke semua golongan. Oke, jadi nggak milih-milih ya? Nah, karena memang ya ketika saya berhadapan dengan wali kota, anggota dewan, itu ya dengan bendera Toyota aja kita bisa masuk. Tapi kalau kita dengan bawa nama sendiri tapi sipil, itu kemungkinan susah. Itu tujuannya, enaknya begitu. Oke. Memang kalau kita di dunia marketing ini agak harus fleksibel ya Pak? Iya, harus fleksibel dan dijauhkan dari muka tembok. Oke. Jadi kalau salesnya malu, iya, nggak bakal bisa. Satu lagi saya penasaran nih. Gimana cara Pak Juragan ini waktu menjadi sales itu mendapatkan prospek itu, apa yang dilakukan? Karena pasti pada zaman Pak Juragan tuh digital marketing belum ada kan. Nah, apa yang Pak Jur lakukan sehingga bisa sukses ke tahap supervisor? Saya pertama kali masuk ke Dumai tidak ada saudara. Tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa. Maka pertama kali karena saya orang Sunda, orang Banten. Oke. Saya masuk ke Paguyuban. Paguyuban. Sunda. Di sana, di Duri? Dumai. Dumai. Jadi di Dumai saya banyak aktivitas di Dumai, masuk ke warga Sunda, dan di situ pun ada orang Sunda yang jadi kepala-kepala tanker, agen kapal di situ. Terus juga saya melakukan pengambilan database dari bengkel, follow up itu yang sering saya lakukan banyak. Waktu masih sales ya? Masih sales banyak saya, karena di sana kan di Dumai kalau ada bengkel, kalau ada kantor, jadi saya melakukan follow up. Kalau pembelian harus ke kita gitu. Ya itu dia. Kalau semakin kita banyak menemukan, berjumpa dengan orang-orang baru, itu semakin banyak kita data. Itu aja. Tapi kalau kita emang ada orang bilang rezeki itu nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak. Iya benar. Iya. Betul. Itu aja. Kalau sales itu gampang deh. Kerja nggak payah. Dia namanya ngukur jalanan aja. Oh iya ya. Dari sini ke sana. Iya. Itu yang saya alami seperti itu. Jadi banyak ada yang mengaku saudara terhadap saya. Gitu loh, ketika dia serah terima mobil pelayanan yang bagus, dan mendapatkan referensi dari berkelanjutan, itu yang saya jaga, manage customer dengan baik. Oke, customer retentionnya dijaga ya. Oke. Dijaga, karena ada CR 1, CR 2 kita jalankan semua. Dari sanalah jadi sumbu penyambung antara dan lainnya ya Pak ya. 4 tahun langsung sampai ada orang yang beli mobil cuma gara-gara dia tabrakan sama customer kita. Saya bantu. Beli dia? Saya pun nggak tahu asal muasal lah. Kemarin jumpa di Dumai. Jumpa di Dumai. Dulu pertama kali kita jumpa itu pas tabrakan sama siapa di sana?
Saya pun lupa. Dia udah 2 kali dah, dia polisi itu. Oke. Jadi kalau juragan Toyota di Dumai itu di kantor wali kota dimanapun instansi pasti orang yang kenal semua. Ya instansi, polisi, ya, kenal semua. Tapi kenalnya juragan ya? Iya. Bukan Ahmad Munandar ya? Bukan. Juragan. Kalau Ahmad Munandar nggak ada yang tahu, apalagi pakai gelar SPDI nggak ada yang tahu dia. Juragan itu dia branding yang saya nyatakan saya berhasil seperti itu. Tapi jujur waktu Pak Juragan pindah sini, saya pun nggak tahu nama asli Bapak siapa. Saya taunya Juragan Toyota. Saya betul-betul nggak tahu siapa. Sampai saya tanya ke Ujung Batu, BLA-nya namanya siapa, baru dikasih tahu. Ternyata namanya Pak Ahmad Munandar. Iya. Tapi Pak Ahmad Munandar ini ngajarin kita bahwasanya branding diri itu penting sekali ya. Penting ya, penting. Kalau nggak kita memprimingkan diri kita ini sebagai sales, susah juga. Gitu. Yang penting kita branding diri kita bahwa orang taunya apapun, tengok mobil pun pasti tahu juragan. Yes. Dan kita buat branding seperti itu. Itu. Oke. Untuk kali ini kita terima kasih Pak Juragan sudah hadir di Sisi Ngota. Thank you. Mungkin selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga lancar terus dan tambah besar nama Juragan Toyotanya. Terima kasih Pak Jur. Sampai jumpa di lain kesempatan.